komunikasi. Kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi. Saluran yang membahas khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penerapan dalam penelitian, dan aplikasi dalam kehidupan. Saluran ini terselenggara atas kerjasama dengan SCC, Strategic Communication Center, yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda sehingga channel ini semakin produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attraction Section Attention Framework Theory ATT. Halo, teman-teman Ensiklopedia Komunikasi. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu hadir dengan topik-topik seru seputar ilmu komunikasi. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang super menarik, yaitu Attraction Section Attention Framework Theory, atau yang lebih dikenal sebagai teori ASA. Teori ini nggak cuma penting buat kalian yang kuliah di jurusan komunikasi, tapi juga buat siapa saja yang pengen tahu kenapa orang-orang tertentu klik di suatu tempat dan kenapa yang lain justru cabut. Penasaran? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih teori ASA itu? Attraction Framework adalah teori yang dikembangkan oleh Benjamin Schneider pada tahun 1987. Intinya, teori ini menjelaskan bagaimana organisasi dan individu saling memilih satu sama lain berdasarkan kecocokan nilai, kepribadian, dan tujuan. Teori ini punya 3 tahap: attraction, ketertarikan; selection, pemilihan; dan attrition, pengunduran diri. Bayangin gini, kalau Anda lagi cari kerja, Anda pasti tertarik ke perusahaan yang vibe-nya cocok sama Anda, kan? Nah, perusahaan juga pilih kandidat yang sesuai sama budaya mereka. Tapi, kalau ternyata nggak cocok, ya kemungkinan besar Anda bakal keluar. Itulah inti dari ASA. 1. Attraction. Ketertarikan. Orang cenderung tertarik ke organisasi yang punya nilai, visi, atau lingkungan yang sesuai dengan kepribadian mereka. Misalnya, kalau kamu tipe kreatif dan suka kebebasan, kamu mungkin lebih tertarik ke startup teknologi daripada bank konvensional. 2. Selection. Pemilihan. Organisasi juga pilih orang yang fit dengan budaya mereka. Misalnya, perusahaan yang santai mungkin cari kandidat yang fleksibel, bukan yang kaku dan formal. 3. Attrition. Pengunduran diri. Kalau ternyata ada ketidakcocokan, baik dari sisi individu atau organisasi, orang itu kemungkinan besar akan keluar, entah karena resign atau karena dipaksa keluar. Teori ini bilang, hasil dari proses ini adalah organisasi jadi punya anggota yang cenderung seragam dalam hal nilai dan kepribadian. Tapi, apa ini bagus atau buruk? Kita bahas nanti, ya? Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak akademis. Tapi tenang, kita bikin ini seru. Teori ASA sering banget dipakai dalam penelitian komunikasi, terutama yang berhubungan dengan komunikasi organisasi. Kenapa? Karena komunikasi adalah jantungan dari bagaimana orang tertarik, dipilih, atau keluar dari organisasi. Yuk, kita bedah satu-satu. 1. Komunikasi dalam proses attraction. Dalam tahap attraction, komunikasi itu kunci. Perusahaan pakai komunikasi untuk menjual diri mereka. Misalnya, lewat iklan lowongan kerja, website perusahaan, atau postingan di media sosial. Mereka ceritain visi, misi, dan budaya kerja mereka. Penelitian komunikasi sering menganalisis seberapa efektif pesan-pesan ini menarik kandidat yang tepat. Contohnya, sebuah penelitian di Journal of Applied Communication Research menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan narasi autentik di media sosial, misalnya cerita karyawan tentang pengalaman kerja, bisa menarik kandidat yang lebih cocok dengan budaya mereka. Jadi, kalau perusahaan bilang, kami tim yang fun dan inovatif, tapi di dalamnya kaku, kandidat yang datang mungkin kecewa. 2. Komunikasi dalam proses selection. Di tahap selection, komunikasi berperan dalam wawancara kerja, tes kepribadian, atau diskusi tim. Peneliti komunikasi suka meneliti bagaimana bahasa tubuh, pertanyaan wawancara, atau bahkan email rekrutmen memengaruhi persepsi kandidat tentang organisasi. Misalnya, kalau pewawancara terlalu agresif, kandidat yang sebenarnya cocok bisa mundur karena nggak nyaman.
Penelitian di Communication Monographs bilang komunikasi nonverbal, seperti senyuman atau kontak mata, bisa bikin kandidat merasa lebih diterima. Jadi, komunikasi di sini nggak cuma soal apa yang dikatakan, tapi juga cara menyampaikannya. 3. Komunikasi dan attrition. Di tahap attrition, komunikasi sering jadi penutup cerita. Kalau komunikasi internal di organisasi buruk, misalnya, atasan nggak jelas kasih instruksi atau nggak ada feedback, karyawan bisa merasa nggak betah. Penelitian komunikasi sering menganalisis exit interview untuk tahu kenapa orang resign. Ternyata, banyak yang keluar bukan cuma karena gaji, tapi karena merasa nilai mereka nggak dihargai atau komunikasi tim nggak jalan. Jadi, dalam penelitian komunikasi, ASA framework dipakai untuk memahami bagaimana pesan, baik verbal maupun non-verbal, membentuk hubungan antara individu dan organisasi. Keren, kan? Betapa pentingnya komunikasi di setiap langkah? Oke, sekarang kita beralih ke kehidupan sehari-hari. Teori ASA nggak cuma buat organisasi formal, loh. Ini juga relevan di lingkungan lain, seperti komunitas, kelompok pertemanan, bahkan hubungan pribadi. Yuk, kita lihat contohnya. 1. Komunitas dan hobi. Bayangin Anda suka main board game. Anda pasti tertarik gabung ke komunitas board game yang seru, santai, dan punya vibe yang cocok sama kamu, attraction. Pas Anda datang ke acara mereka, mereka juga memilih kamu lewat interaksi. Misalnya, apakah kamu asik diajak main atau enggak, selection. Tapi, kalau ternyata komunitas ini terlalu kompetitif dan bikin Anda stres, Anda mungkin memutuskan untuk enggak balik lagi, attrition. Komunikasi di sini, seperti obrolan santai atau diskusi aturan main, menentukan apakah Anda merasa cocok atau enggak. Ini menunjukkan bahwa ASA berlaku di mana saja ada interaksi sosial. 2. Pertemanan. Pernah nggak sih Anda ngerasa klik sama teman baru? Itu bagian dari attraction. Anda tertarik sama teman yang punya selera humor sama atau nilai yang mirip. Tapi, kalau setelah beberapa waktu kalian sering berantem karena beda prinsip, salah satu dari kalian mungkin menjauh, attrition. Komunikasi, seperti cara kalian ngobrol atau menyelesaikan konflik, menentukan apakah pertemanan ini bertahan. 3. Karir dan pilihan hidup. Di dunia kerja, ASA juga relevan banget. Misalnya, Anda pilih kerja di kafe kecil karena suasananya cozy dan sesuai sama kepribadianmu yang santai. Tapi, kalau ternyata bosnya suka marah-marah dan gak menghargai karyawan, Anda mungkin resign. Di sini, komunikasi internal, like, apakah bosmu kasih arahan yang jelas atau cuma nyanyi lagu galau, bisa bikin kamu betah atau malah bikin koper cepat-cepat dikemas. Teori ASA ini punya banyak kelebihan. Pertama, teori ini membantu kita paham kenapa beberapa organisasi punya budaya yang kuat, karena mereka cenderung menarik dan mempertahankan orang-orang yang sejalan. Kedua, teori ini praktis banget buat HR atau manajer untuk merancang proses rekrutmen yang lebih efektif. Tapi, ada tantangannya juga. Kalau organisasi terlalu homogen karena ASA, bisa-bisa mereka kehilangan diversitas. Bayangin kalau semua karyawan punya pola pikir sama, inovasi bisa mandek. Makanya, komunikasi yang inklusif penting banget untuk menyeimbangkan ASA, supaya organisasi tetap terbuka buat ide-ide baru. Nah, sahabat komunikasi, itu tadi penjelasan tentang attraction framework teori. Intinya, teori ini ngebantu kita ngerti kenapa orang-orang tertentu cocok di suatu tempat dan kenapa yang lain memilih pergi. Baik di dunia kerja, komunitas, atau pertemanan, komunikasi adalah kunci yang bikin proses ini jalan. Jadi, mulai sekarang, perhatikan cara Anda berkomunikasi. Siapa tahu, itu bisa bikin Anda lebih fit di lingkungan impianmu. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari Ensiklopedia Komunikasi. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman kalian dengan ketidakcocokan di organisasi atau komunitas? Share, yuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Suara komunikasi. Kata demi kata membentuk makna. Isyarat langsung.